Baik, langsung saja kita coba untuk praktek jaringannya ya. Jadi yang kita butuhkan itu ada smartphone, kemudian server, ada 2 buah. Di sini saya akan menggunakannya sebagai DNS server dan iOS server. Lalu ada MT router ya. Saya pakai 2 buah. Lalu switch. Kemudian ada home gateway sebanyak 3 buah. Dan cell tower ya, sebagai BTS penghubung ya antara smartphone dengan server kita ya. Jadi seperti inilah jaringan di contohnya ya. Kita IoT menggunakan provider dari pihak lain ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba sambungkan. Kemudian yang switch ini belum ada portnya, jadi kita pakai port yang giga karena nanti untuk transportasi datanya juga lebih baik ya. Kita pakai 3 karena kita akan membutuhkan untuk menghubungkan dengan DNS server, iOS server, dan router ini. Sini saya beri nama router 1, sini router 2, gateway 1, gateway 2, gateway 3. Untuk ininya servernya kita ganti. Oh ya, kita matikan terlebih dahulu ya. Kita ganti jadi CGE. Kemudian kita hidupkan kembali. Dan yang server ini juga kita ganti jadi giga ya. Oke, hidupkan terlebih dahulu. Jadi gigabyte internet. Jadi kita butuh transportasi data yang banyak nanti karena kita akan pakai IoT yang lumayan banyak ya. Lebih dari 4 ya, atau lebih dari 5 seperti itu ya. Nah, ini kita sambungkan. Kemudian yang router ini juga kita berikan portnya sebanyak 5 buah karena nanti akan terhubung dengan device seperti central office, switch, router 2, dan home gateway 1 dan home gateway 2. Jadi kita hidupkan kembali. Begitu juga dengan router 2, namun di sini saya akan memakai 2 port saja ya. Oke, kita coba hubungkan. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini 00, ini 40. Jadi penghitungan seperti ini saya buat ya. Kemudian
Saya coba untuk membuat konfigurasi IP-nya untuk DNS server ini. Kita pakai menu desktop, kemudian pilih yang menu IP configuration. Nah, di sini saya kasih IP address-nya itu kelas A 254. Oke. Default gateway-nya 1, kemudian DNS servernya saya pakai yang 254. Jadi IP ini ya, IP 4 ini saya gunakan sebagai DNS servernya. Kemudian di service ini kita masuk ke menu service, kemudian di DNS kita aktifkan DNS service-nya. Lalu close. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi IP IOE. Nah, kita masuk ke menu desktop, IP configuration, kemudian di IP address-nya kita beri 253. Kemudian default gateway-nya 1. DNS servernya kita tetap pakai yang dari IP 4-nya DNS server ya. Setelah itu kita masuk ke menu service dan di menu IoT juga kita aktifkan. Kemudian close. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan konfigurasi di router ini. Nah, nanti router ini akan mengkonfigurasikan juga dengan central office-nya. Baik, kita masuk ke config ini, kemudian ke gigabit internet 00. Di sini kita beri IP kelas C aja. 192.168.1.1 dengan subnet max 255, 255, 255, 0. Jangan lupa diaktifkan. Kemudian untuk yang 1/0-nya, 1/0-nya kita coba beri 192.168.2.1. Oke, karena masih kelas C juga, maka subnet max-nya juga sama. Jangan lupa di-on-kan kembali. Nah, yang 20 ini, ya yang port 20, kita beri 192.168.3.1. Oke, di-on, kemudian close. Oh ya, satu lagi ya, yang 30. 192.168.4.1. Yang ini, yang di port 40 ini kita masukkan IP dari 254-nya. Kita kasih yang ini ya. Kita pakai yang default gateway-nya. Oke. Kemudian di-on-kan. Oke, setelah itu kita coba yang router 2-nya. Nah, di router 2-nya ini